Shalom Alberta. Sekali lagi shalom. Sebelum mulai kita kasih salam dulu yuk. Kanan kiri katakan selamat beribadah. Ya biar tersenyum gak kaku mukanya. Tadi di depan mukanya lebih kaku. Nah kalau salaman pasti senyum. Rasakan kebaikan Tuhan, amin. Gak berasa ya Bapak Ibu, udah Desember, tinggal 20 hari lagi kita udah ganti tahun, maksudnya 2024. Tapi bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Amin. Kalau Tuhan sertai kita dari Januari kemarin, Februari sampai dengan Desember ini, itu karena pimpinan Tuhan sampai saat ini. Yuk kita bersatu dulu sebentar, kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Tuhan, aku mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidupku. Aku mau bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat amat baik. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan aku boleh dilayakkan untuk datang beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Katakan, semusim berlalu namun Engkau tetap pelihara aku. Naikkan pujian ini dengan penuh iman dari dasar hati kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang jemaat berdiri bersama, kita ulangi pujian ini. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja ya Tuhan, menguasai seluruh hati, pikiran, perasaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.
Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Oke, merasakan sukacita Tuhan? Amin. Yuk, karena udah Desember, kita mau nyanyi lagu satu ya, lagu Natal. Pemanasan dulu Bapak Ibu. Kita mau naikkan lagu Dia Lahir Untuk Kami, Dia Bangkit Untuk Kami. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi ya, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Ya Allah yang baik, amin. Amin. Sebelum lanjut ke pujian kita, colek dulu kanan kirinya, bilang lebih semangat lagi memuji Tuhan. Gitu. Ya, lebih semangat lagi memuji Tuhan kita ya. Yuk kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan dengan hati yang penuh syukur, kita mau masuk ke hadiratnya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Ku mengangkat tangan
Dia baik, amin. Amin. Udah capek belum Bapak Ibu? 5 pujian lagi masih bisa? Bisa. Amin. Enggak. Satu lagi. Yuk kita mau katakan, kami terima Tuhan kuasa-Mu, kami terima kemenangan yang daripadamu. Mari naikkan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita. Ya Allah yang besar, ya Allah yang mulia. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Untuk apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, setelah semangat memuji Tuhan kita, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangin hati kita ya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa kita tinggal 20 hari lagi menuju tahun baru. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita mau nyatakan ucapan syukur kita bahwa Dia Allah yang baik, apapun yang terjadi. Mungkin banyak hal yang terjadi, ada yang enak, ada yang gak enak. Tapi yakinlah, itu adalah rancangannya yang indah untuk kita semua anak-anaknya. Bahwa Dia yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Allah yang setia. Banyak yang kita perbuat namun kita gak ngerti. Yang Tuhan perbuat mungkin kita gak ngerti karena rancangannya gak seperti rencana kita. Tapi yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Aku mau bersyukur Bapa, aku mau berterima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Ya Tuhan, ini ucapan iman kami ya Tuhan, perkataan iman kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia-Mu, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, sungguh kami bersyukur kami masih beri kesempatan untuk beribadah ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami beribadah itu adalah suatu anugerah daripada-Mu saja. Untuk itu ya tolong Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, untuk kami mampu mendengarkan firman dengan baik, sehingga kami bisa menerapkannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami hari ini. Biar Roh Kudus menegur, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu yang dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya ya Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini juga. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semua, selamat pagi. Ya ada bilang shalom, ada bilang selamat pagi. Ya saudara, hari ini ya, bukan hari ini, bulan ini maksud saya. Bulan ini kita mau memasuki minggu-minggu Natal ya. Nah, untuk itu biasanya tentu khotbah-khotbah itu diuraikan berkaitan dengan tokoh-tokoh Natal seperti itu. Ya, nggak jauh dari gembala, nggak jauh dari orang Majus, ataupun bayi Yesus, Yusuf, dan tentu adalah Maria gitu ya. Atau mungkin Herodes juga ya gitu. Nah, saudara, tapi hari ini kalau tahun lalu ya mungkin udah nggak inget lah ya. Saya sendiri bicara apa mungkin juga nggak inget kalau nggak lihat catatan. Tahun lalu itu bisa bicara tentang menguraikan tentang satu tokoh namanya Simeon. Ya, namanya Simeon. Nah, di dalam perikop tersebut di dalam kitab Lukas 2, ya di kitab Lukas 2 itu masih dalam satu perikop Simeon dengan satu pribadi yang lain namanya adalah Hana, Bapak Ibu. Simeon dikatakan orang yang benar dan saleh, sementara Hana dikatakan dia seorang nabi. Atau kalau wanita kita mau sebut dengan nabiah ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka adalah dua tokoh yang menarik kisah hidupnya. Ayat sedikit, tidak banyak yang bisa digali, tapi banyak pelajaran hidup yang bisa kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya saudara, untuk itu saya kasih judul khotbah hari ini adalah perseverance, atau maksud saya adalah ketekunan. Ya, ketekunan seorang bernama Hana, atau nabi atau nabiah Hana, Bapak Ibu Saudara. Bicara tentang ketekunan, saudara ya, saya mau cerita sedikit lebih dulu ya, berkaitan dengan anak murid saya ya. Anak ini sekarang sudah kuliah sih kayak gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lampau gitu ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya, waktu dia masih baru satu SMP masuk ke sekolah tempat di mana saya mengajar gitu. Dia anak yang cukup pendiam, biasa ya, anak kalau dari luar ketemu dengan teman-teman yang baru belum bisa beradaptasi dengan baik. Biasalah itu. Nah, di kelas 7 ini saya melihat perkembangannya baik secara akademis ataupun karakter gitu. Kelihatannya dia cukup sulit untuk menyesuaikan diri Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga akhirnya banyak nilai yang hancur, kira-kira gitu. Ya, tapi karena didorong terus-menerus, akhirnya dia masuk tuh ke naik kelas, ke kelas 8, 2 SMP. Disitulah saya menjadi wali kelasnya ya, dipercaya menjadi wali kelasnya. Dan ternyata tidak begitu banyak perubahan terhadap ini anak ya. Nama kita sebutnya saja namanya J gitu ya. Nah, si J ini seorang wanita ya, dia tidak begitu banyak tuh perubahan, tapi saya suka encourage dia Bapak Ibu Saudara untuk minta penyertaan Tuhan di dalam setiap pelajaran yang kamu sedang hadapi. Kalau kamu nggak ngerti, nggak paham, apalagi kan dia dari SD di tempat yang berbeda sebelumnya, sehingga harus beradaptasi tuh dengan pelajaran-pelajaran yang baru bagi dia, bahasa-bahasa yang baru bagi dia, dan seterusnya. Waktu dia kelas 8, seringkali saya juga panggil ya, karena saya wali kelasnya. Berkaitan dengan perilaku, juga berkaitan dengan nilainya. Dan bahkan sampai satu titik pernah menandatangani agreement bahwa kalau dia tidak ada perubahan yang signifikan bisa jadi tidak bisa lanjut ke kelas berikutnya, kelas 9. Tapi puji Tuhan di akhir kelas 8 dia
bisa naik kelas lagi dan naik ke kelas 9. Nah, di kelas 9 banyak anak murid, juga banyak guru-guru yang mengatakan, atau bahkan netizen-netizen gitu Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa lulusan tahun 2000, apa tuh ya, saya lupa lagi ya, 2020-an ya kalau nggak salah, ya 2020 gitu, katanya lulusan giveaway gitu ya. Atau ya boleh dikasih lah, karena kayak sama rata semuanya lulus, naik kelas, ya nilai bagus semua ya. Mau ulangan kayak apapun, secanggih apapun gadget yang dipantau oleh guru tetap aja gitu kan ya, bisa ngeliat gitu kan ya. Pernah di sekolah tempat saya mengajar itu harus kamera 3 sampai ya, depan, belakang, samping. Nah, habis itu ada keluhan yang lain, berarti orang tua harus menyediakan 3 gadget dong. Wah, itu jadi big problem gitu kan ya. Ya singkat cerita ini anak udah masuk SMA 10 kelas 11. Nah, waktu kelas 11 saya udah nggak ngajar dia lagi Bapak Ibu, karena udah SMA gitu ya. Kami beda lantai, tapi untuk itu sering kali juga ketemu sih. Karena auditorium adanya di lantai 4, jadi saya sering ke atas juga gitu. Nah, singkat cerita saya satu kali ini anak pernah ngobrol sama saya, kemudian dia bilang, "Sir, nanti aku kuliah mau masuk kedokteran." Terus saya bilang, wah, tentu sebagai seorang guru yang paham banget ini anak perkembangannya dari kelas 7, 8, 9, 10, bahkan terus sekarang kelas 11, saya bilang, impianmu besar ya, bagus, bagus ya. Tentu saya tidak menjatuhkan sama sekali Bapak Ibu. Saya bantu dia untuk, ayo tetap andalkan Tuhan. Lakukan bagian kamu yaitu tetap belajar, tapi tetap minta pertolongan Tuhan gitu ya. Kemudian dia tekun belajar benar-benar Bapak Ibu. Perubahannya tidak signifikan sebenarnya ya. Tapi proses dari SMA itu kayaknya dia semakin dewasa, ada perubahan yang signifikan sehingga dari kelas 10 ke kelas 11 itu berubah. Dan waktu kelas 12 dia bilang, "Sir, aku mau masuk kedokteran di UI." Wah, saya bilang sekali lagi ya, imanmu besar gitu kan ya. Yaudah yuk kita sama-sama doa. Saya sering panggil dia waktu itu ya, waktu dia masih kelas 8. Ajak dia doa, terkadang dia meneteskan air mata karena dia sadar bahwa banyak hal yang salah di dalam hidupnya yang harus masih diperbaiki dan seterusnya. Tapi nyatanya waktu dia kelas 12 lalu kemudian dia mau kuliah dan dia benar-benar masuk fakultas kedokteran di UI. Saya lihat, wah, itu bikin geger satu sekolah saudara. Karena semua guru langsung bilang, kalau si A wajar, si B wajar, ini si J luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena ada prosesnya Bapak Ibu. Dia itu mungkin pernah turun, naik, turun, naik, turun, naik, tapi arahnya selalu ke atas tuh. Karena ketekunannya karena ketekunan dia akhirnya membuahkan hasil yang manis Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia bisa menikmati itu. Dan itu benar-benar kemudian biasalah ya namanya sekolah membanggakan anak-anak yang masuk apalagi uni negeri dari sekolah swasta macam sekolah tempat saya bekerja itu slotnya sedikit Bapak Ibu untuk memasukkan anak ke uni negeri. Nggak gampang maksudnya gitu. Nah, waktu dia masuk, wah bikin spanduk udah gede, ada muka dia dan sebenarnya ada 3 atau 2 anak saya lupa gitu ya masuk ke UI-nya kayak gitu. Dan tentu itu suatu kebanggaan. Ya gurunya bangga, sekolahnya bangga, ya apalagi tuh anak kayak gitu kan. Prosesnya luar biasa. Saya melihat 6 tahun minimal ya. Dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12 saya nggak ngajar, tapi minimal saya mendengar dari guru-guru SMA-nya gitu. Nah saudara, yang saya mau ceritakan adalah ketekunan itu kalau kita lakukan terus-menerus asal tujuannya jelas, minta penyertaan, tentu akan bisa menghasilkan buah yang manis pada akhirnya. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita mau melihat, mempelajari, merenungkan dari satu sosok yang tekun juga di dalam firman Tuhan, yakni adalah namanya Hana. Usianya sudah tua pada saat itu, 84 tahun Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Hanya 3 ayat saja ya, kita mau baca sama-sama. Lukas 2 ayat 36 sampai ke 38. 36 sampai ke 38. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 36 sampai ke 38. Ya, mari kita baca bersama-sama dari ayat 36. 3, 2, 1. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sedikit uraian tentang tokoh bernama Hana, ya. Sekali lagi dia seorang nabi dan dikenal sebagai seorang nabiah yang memiliki kedekatannya dengan Tuhan, ya. Bukan sebagai seorang yang menderita karena ditinggalkan suaminya di masa tuanya. Dan di sisi lain kita bisa melihat Hana ini, saudara, pribadi yang setia dan dapat menggunakan waktu dengan baik di masa tuanya, di masa jandanya. Ya, dan salah satu ukuran kesetiaan seseorang sebenarnya dapat dilihat tuh dari ketekunannya. Terlebih lagi, apa yang dialami Hana itu sama seperti yang dialami umat Israel, orang-orang Israel atau bangsa Israel saat itu. Karena saat itu situasi mereka sedang sulit, tidak ideal, suram, dan seterusnya. Nah, saudara, mari kita lihat, boleh tolong next slide. Jadi situasi saat itu sebenarnya orang Yahudi, tentu juga Hana, mereka sedang dijajah sama orang-orang Romawi. Dengan bangsa Romawi, ya. Mereka tuh dari satu penindasan ke penindasan yang lain, kemudian dibuang ke Babel, kemudian dijajah lagi, dan seterusnya. Kayak nggak berhenti-berhenti, Bapak Ibu Saudara. Ya memang kena kesalahan mereka juga tentunya, ya, salah satunya. Dan mereka pada saat itu kondisi sedang dijajah Romawi. Yang mereka nantikan adalah satu pribadi yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan tersebut. Untuk itu CL juga udah ingetin kita tuh kalau nggak salah minggu lalu, ya. Mereka sedang mengalami masa kegelapan antara PL dan PB, perjanjian lama dan perjanjian baru, ada waktu 400 tahun. Anggaplah rata-rata kalau memang benar usia manusia saat itu adalah 100 tahun, berarti kisaran tuh ada 4 generasi lebih, Bapak Ibu Saudara. 4 generasi sudah lewat gitu, ya. Sehingga mereka merasa mungkin tahun ke-5 mereka menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat, tahun ke-10 nggak datang-datang. Dia sampai sudah meninggal lalu ganti anaknya, iman yang dijaga itu tetap diteruskan kepada anaknya, kemudian anaknya tetap berjuang, tetap bertahan di dalam imannya, tetap menanti-nantikan Sang Juru Selamat, tapi nggak datang-datang. Ganti lagi generasi berikutnya, nggak datang-datang, saudara. Sehingga tentu banyak orang yang pastinya saat itu mulai meninggalkan Tuhan tuh. Mulai meninggalkan kepercayaan gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi masa 400 tahun itu antara PL dan PB itu bukan waktu yang sebentar, itu lama banget bagi mereka. Terlebih lagi mereka sedang dijajah, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, situasi mereka tidak ideal karena saat itu mereka memang menanti kedatangan Sang Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Jangan lupa, ya, yang mereka nanti itu adalah seorang pembebas. Mungkin gambaran mereka adalah tinggi koker gitu kan, seorang raja, keturunan raja yang lahir di dalam lingkungan kerajaan gitu, ya, bukan di palungan tentunya gitu. Nah, itu yang mereka nantikan, Bapak Ibu Saudara. Mana nih sang pembebas Israel, mana nih orang yang satu sosok, satu pribadi yang membuat kita memberontak lalu melawan penjajah di saat itu, mana nih, nggak ada. Mereka menantikan hal itu, Bapak Ibu. Masa itu adalah masa kegelapan bagi mereka. Masa yang suram. Dan sekali lagi, mungkin banyak yang meninggalkan kepercayaannya di saat itu. Karena yang dinanti-nantikan tidak ada. Tuhan di masa 400 tahun itu seolah-olah diam, tidak bicara, tidak mengutus seorang pemimpin, seorang hakim, raja, nabi, imam, sama sekali nggak ada. 400 tahun itu waktu-waktu di mana mereka harus mengalami masa kegelapan. Tapi ternyata kalau kita lihat, satu sisi mungkin ada orang yang sudah nyerah, tapi satu sisi ada orang-orang yang masih berjuang berharap kepada pribadi yang benar. Simeon, Hana adalah salah duanya, bukan salah satu, ya, salah duanya. Dan yang kita mau bahas hari ini adalah Hana. Bagaimana ia tetap berusaha, berharap, dan melakukan bagian dia sebagai manusia. Saudara, akhirnya karena ketekunannya membuahkan hasil yang manis. Dia satu kali melihat Yusuf, Maria datang ke bait suci. Bawa bayi kecil yang adalah Yesus. Di situ Simeon menatangnya atau menggendongnya, ya, pokoknya dibawa, diangkatlah seperti itu.
Kemudian di situ barulah Hana kucuk-kucuk datang dan dia bersuka cita. Diceritain ke semua orang tentang kelahiran Kristus Sang Juru Selamat tersebut. Ya, saya waktu ngerenungin kadang bingung gitu ya. Nih Hana sama Simeon tahu dari mana ya itu bayi adalah Sang Juru Selamat. Kan waktu lahir nggak ada nemtek gitu kan ya. Saya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kayak gitu, Sang Pembebas Israel. Ini loh orang yang kamu nantikan kayak gitu. Kan nggak ada ya saudara ya. Namun saya percaya waktu saya renungin, oh iya dia kan seorang nabi. Ya, beda nabi dan imam gini Bapak Ibu. Kalau imam itu mewakili suara umat untuk berdoa kepada Tuhan. Karena mereka kan nggak bisa direct langsung tuh dulu di perjanjian lama. Nah kalau nabi itu mewakili suara Tuhan kepada umat. Sehingga Tuhan ngomong apa, disampaikan Bapak Ibu Saudara. Maka itu disebutnya juga nubuatan. Ya, kalau zaman sekarang kita bisa katakan menyampaikan pesan firman dari surga untuk jemaat, kira-kira seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, akhirnya kita bisa melihat berarti dia dapat vision, dapat penglihatan dari Tuhan bahwa Yesus atau bayi yang kecil ini adalah memang Sang Pembebas Israel, sekalipun tidak datang dengan kemegahan, kemewahan, ataupun dengan prajurit yang banyak, karpet merah, dan lain sebagainya. Mereka datang dengan kesederhanaan ke bait suci, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat buah yang manis bagi Hana tentunya. Dan kalau kita baca, saudara sebagai pembaca zaman sekarang, kita tidak merasakan tuh perjuangan Hana, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerasain perjuangan dia sampai akhirnya dia bisa melihat bayi kecil itu, bayi Yesus itu. Kita nggak bisa melihat, saudara. Tapi kita bisa mempelajari, kita bisa membaca apa yang dilakukan Hana sampai akhirnya ia bisa melihat Sang Juru Selamat itu. Yang pertama, mari kita lihat kembali di ayat 37. Yang pertama, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di dalam Amplify Bible dikatakan she did not leave the temple but was serving. Temple ini maksudnya adalah areanya ya, jadi nggak serta-merta dia tinggal di bait suci seumur hidupnya gitu, tapi di areanya ya, mungkin semacam mes kalau zaman sekarang dan seterusnya. Dan memang terjemahan dari bahasa aslinya itu di situ dikatakan memang Hana melayani di masa tuanya. Dia nggak mau melewatkan kesempatan emas ini. Dia tahu, saudara, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk itu dia tekun melayani sepanjang hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak melewatkan kesempatan ini, dan kalau kita lihat, ya berarti dia memang melayani sepenuh waktu ya. Dia sadar usianya sudah lanjut, tapi hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk tetap melayani. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita semakin dewasa secara kerohanian, kita juga perlu yang namanya melayani, saudara. Saudara, ada tuntutan. Pada dasarnya setiap anak Tuhan tuh ada tuntutan untuk berbuah. Saudara, amini hal itu? Ya, kita harus berbuah loh hidupnya. Karena firman Tuhan bilang kalau nggak berbuah apa? Ditebang, dipotong, diprun nih atau dipangkas sebenarnya supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian ditebang gitu. Artinya sebuah tuntutan, kita tuh harus berbuah. Anggaplah saudara imajinasikan ya hari ini ya, pagi hari ini. Ya walaupun mungkin beberapa mungkin ada yang belum makan gitu ya. Mari kita imajinasikan sama-sama pohon apel lah ya. Nah, pohon apel yang berbuah, yang berakar, bertumbuh kemudian berbuah ya, pada akhirnya buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya kalau memang pohon itu sudah berbuah. Dan kemudian pohon itu dikenal dari buahnya, waktu dipetik, dimakan, dinikmati, artinya pohon itu sudah bermanfaat, sudah berbuah hidupnya bagi orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Amin, saudara. Nah, di situ kita bisa melihat berarti apa? Berarti kita perlu bertumbuh di dalam kerohanian kita. Perlu berbuah sehingga buah itu dinikmati orang banyak. Dan salah satu cara untuk kita bisa berbuah adalah terjun di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk berbuah adalah ya melayani di rumah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana atau Nabiya Hana ini. Sebenarnya pelayanan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Pelayanan apa baru itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sama halnya dengan anak kecil deh ya. Kalau anak kecil
dia kan belum bisa makan sendiri ya, harus disuapin, kasih tahu nih cara makan begini, begini, sampai akhirnya dia berusaha makan sendiri. Waktu dia sudah dewasa, apa yang dia lakukan? Dia suapin anak kecil lainnya, atau mungkin dia anaknya sendiri tuh disuapin. Artinya kita tuh perlu banget Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh dewasa secara kerohanian. Dan kalau kita sudah dewasa secara kerohanian, harusnya kita masuk ke dalam pelayanan. Saudara, hari ini kita mau belajar banget dari Nabi Hana ini. Diingatkan kembali betapa pentingnya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena ada masanya sebagai mungkin kita sebagai anak kecil rohani, di mana kita baru bertobat, di situ kita disuapin terus tuh. Artinya apa Saudara? Dilayanin. Kita disuapin terus, disuapin terus. Tapi satu titik kan nggak mau dong masa kita disuapin terus-menerus. Sudah bertahun-tahun, karena saya percaya tujuan kita jadi orang percaya bukan hanya untuk panas-panasin bangku gereja seminggu sekali, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi sometimes kita perlu mungkin berdiri di sini atau di belakang atau mungkin menjadi asyar atau menjadi kolektan dan lain sebagainya yang kita perlu ambil untuk turut serta dalam pelayan. Ada amin Bapak Ibu? Iya, yang amin kayak mau daftar pelayanan tuh ya. Nanti langsung ke Bu Rita ya habis ini ya, pas pulang ya, atau Mami tuh ya. Nah saudara, itu benar loh saudara ya. Karena kalau kita mau berbuah, artinya ya kita mau apa yang kita lakukan, itu orang lain bisa nikmatin. Ya salah satu caranya ya pelayanan Bapak Ibu. Paling enggak ya saudara, kita bisa loh jadi pendoa yang baik untuk gereja kita, untuk bangsa ini, untuk orang-orang di luar sana dan lain sebagainya. Dan kita bisa ambil bagian. Tentu ada korban yang harus dibayar. Tenaga, waktu, pikiran, bahkan mungkin materi, bahkan mungkin perasaan. Itu korban-korban yang harus kita bayar memang. Kadang mungkin kita lebih pilih nyaman tiduran di rumah daripada datang ke gereja khotbah pagi-pagi gitu kan ya. Bukan saya ya, bukan saya. Mungkin itu saudara, itu kan korban apa? Perasaan. Kita lebih pengen hidupnya yang nyaman, enak, tentram, udah duduk aja cukup seminggu sekali, dah enough. Enggak Bapak Ibu. Harusnya kita mau belajar bertumbuh. Lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan di ladangnya Tuhan? Dan mungkin apa yang Bapak Ibu bisa lakukan itu bisa jadi inspirasi, insight bagi orang banyak, apalagi anak-anak muda Bapak Ibu. Sehingga kita juga sama-sama melayani. Sehingga konsep saling itu ada di dalam gereja. Saling menolong, saling melayani satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang amin ya. Ya, berarti Bapak Ibu yang janji sama Tuhan. Kemudian di ayat 37 dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Selain tekun melayani, Nabi Hana ini juga tekun melakukan disiplin rohani. Luar biasa ya. Ibadah, siang malam ibadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk siang malam datang ke GBI Alberta kemudian beribadah, berdoa gitu ya. Ya gereja juga tutup wilayah jam 2, jam 3 gitu kan ya. Kalau setiap hari, apalagi Senin, nggak usah datang hari Senin ya. Mami nggak ada, Noktav nggak ada, Adrian nggak ada, CL nggak ada, semuanya nggak ada ya. Tante juga nggak ada gitu. Nah saudara, ada waktu, ini konteksnya tentu si Nabi Hana sebagai seorang nabi yang memang sepenuh waktu di saat itu. Dia datang tiap hari gitu ya ke Bait Allah. Dan kan tadi dikatakan dia tinggalnya area di Bait Suci gitu. CL beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu sudah mengingatkan tentang disiplin rohani ini di tanggal 22 Oktober. Saya sampai catat tuh, saudara ya, kan udah mau tahu khotbah apa di Desember. Jadi hal ini sangat penting Bapak Ibu ya. Sekalipun situasi belum berubah di saat itu, setiap hari waktu si Hana ini menanti sang juru selamat, ya, di dalam masa penantiannya itu dia lakukan bagiannya, saudara. Yakni adalah melakukan disiplin rohani. Di situ dia beribadah, berdoa, dan dilakukan secara terus-menerus Bapak Ibu. Saya nggak tahu, ini Hana bertemu dengan satu titik gak ya, yaitu titik jenuh. Ya, karena apapun yang kita lakukan, sekalipun kita sukai, kalau dilakukan secara berulang-ulang mungkin kita akan jenuh. Betul ya Bapak Ibu? Ya, beberapa anak EYT ada yang pernah saya tanya, coba siapa di sini suka satu makanan? Ya banyak sih yang angkat tangan. Kemudian siapa yang suka burger gitu? Ada yang angkat tangan. Coba kamu kalau makan burger setiap hari,
ya, disediain orang tua, sesuka-sukanya kamu mau burger, kalau kamu disediain setiap hari, kamu pasti akan bertemu dengan namanya titik jenuh gitu ya, bosen gitu kan ya. Memang nggak ada nasi padang apa misalkan gitu. Nah saudara, maksud saya gini ya, saya nggak tahu Hana ini bertemu dengan titik jenuh atau tidak, tapi yang pasti firman Tuhan mencatat Hana tekun beribadah, tekun berdoa, tekun berpuasa. Dia melakukan disiplin rohani, sehingga hidupnya juga penuh dengan keteraturan, Bapak Ibu Saudara. Disiplin rohani apa sih? Disiplin rohani ini adalah konsep pemeliharaan kerohanian. Kita bisa bicara tentang doa, ibadah, atau bahkan merenungkan firman. Boleh minta tolong next-nya. Yang tujuan utamanya apa? Pendewasaan iman, Bapak Ibu. Pendewasaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini konsep, bukan sekedar konsep, tetapi bukan sekedar ide, tapi ini hal yang perlu kita lakukan untuk maintenance keadaan kerohanian kita, Bapak Ibu. Doa, ibadah, renungin firman. Wah, itu hal yang sering kita dengar ya. Mungkin pendeta-pendeta udah sering khotbahin hampir setiap minggu gitu kan ya. Doa, ibadah, renungin firman. Ayo terus-menerus lakukan disiplin rohani ini. Betul Bapak Ibu. Saya percaya salah satu kenapa Nabi Hana ini kuat menanti datangnya Sang Juru Selamat, karena dia melakukan disiplin rohani ini. Karena kalau tidak, iman itu nggak akan terjaga dengan baik, Bapak. Iman nggak mungkin terjaga dengan baik kalau kita tidak melakukan disiplin rohani. Karena dengan seperti itu, akhirnya dia bisa luntur imannya, kepercayaannya, dan seterusnya. Kemudian dia menjauh. Nah udahlah ngapain. Tapi kalau kita semakin membaca firman, semakin berdoa, semakin mengenal Tuhan, akhirnya apa? Kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan maunya apa di dalam hidup ini, kita tahu. Kemana harus melangkah di tahun 2024, ya kan 2023 sudah mau berakhir, bentar lagi. 2024 kita mau kemana, mau ngapain, tujuannya apa, goalnya apa, dan lain sebagainya. Kita akan semakin sadar, kita akan semakin tahu kalau kita mau melakukan disiplin rohani. Kenapa? Karena dia yang mempunyai kita. Kita melakukan hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan membuka hikmatnya, memberikan hikmatnya kepada kita. Dan kita semakin paham. Oh ini ya yang harus kulakukan di tahun 2024. Dan seterusnya di tahun 2025. Dan seterusnya di tahun 2026. Dan sampai pada akhirnya nanti dipanggil pulang. Di situ kita semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Di sisi lain iman kita semakin kuat, tebal. Dan kita semakin menaruh kepercayaan kita kepada pribadi yang benar. Dan saudara, kalau percaya nggak percaya gitu ya, saudara boleh cek ke diri sendiri saudara ya. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Oke. Roh itu adalah core, ya, yang paling dalam. Pintunya firman Tuhan seringkali mengungkapkan sebagai hati. Hati. Ya, makanya kan disebutnya jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi core-nya itu roh kita ya sebenarnya pintunya adalah hati gitu ya. Maksud saya, kalau kita melakukan kedisiplinan rohani dengan rutin dan teratur, akhirnya itu akan mempengaruhi tubuh kita, keteraturan fisik kita, serta juga keteraturan bagaimana kita bersikap, berperilaku di dalam keseharian kita, mungkin di kantor, dalam kehidupan sekuler, di dalam keseharian kita waktu berkeluarga, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Karena kalau dalamnya beres, luarnya pasti beres. Firman Tuhan selalu bicara tentang itu, inside out. Inside out. Yang diberesin adalah penyebab, bukan akibat. Bukan tindakannya, bukan actionnya, tetapi core-nya, dalamnya, hatinya, rohnya. Kalau rohnya kuat, rohnya tebal imannya, maka hidupnya juga penuh dengan keteraturan. Itulah sebabnya kita perlu juga yang namanya disiplin rohani. Saya percaya Nabi Hana pun juga melakukan itu. Sehingga dia ngerti, oh iya ya, maunya Tuhan dalam hidup saya seperti itu. Berdiam diri di dalam rumah Tuhan sambil menanti Sang Juru Selamat. Di satu sisi dia jadi insight bagi banyak orang. Jadi teladan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Tekun melayani, serta juga tekun melakukan disiplin rohani. Ketiga, ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Saudara, waktu ia melihat bayi Yesus, dia datang gitu kan ya. Kan kalau gambaran saya ya, Simeon tuh kayak lagi gendong bayi Yesus. Kemudian si Hana datang gitu kan ya. Terus di situ dia pada ketika itu juga datanglah ia
lalu kemudian dia langsung grateful gitu ya kepada Tuhan, mengucap syukur. Saya percaya ya saudara ya, kalau orang terbiasa mengucap syukur, maka sangat mudah untuk mengeluarkannya gitu. Tapi kalau dia terbiasa untuk mengeluh dengan kehidupannya dan lain sebagainya, ya itulah yang akan keluar Bapak Ibu. Nah, maka dari itu berarti Nabi Hana ini sudah terbiasa, sekalipun di dalam situasi yang tidak ideal, di dalam situasi yang sulit, ia terbiasa untuk mengucap syukur kepada pribadi yang benar. Karena tadi dikatakan, dia mengucap syukur kepada Allah. Ia arahkan ucapan syukurnya kepada pribadi yang benar, bukan kepada keadaannya. Dia nggak bilang, oke, kalau kayak begini berarti sang pembebas Israel datang, keadaan kita bakal beres nih. Karena dia akan memimpin kita. Dia akan memimpin pemberontakan untuk melawan penjajah. Dia nggak bilang gitu Bapak Ibu. Dia nggak bilang situasi kita akan beres. Dia bilang dia mengucap syukur kepada Allah, kepada pribadi benar. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sering mengucap syukur. Sehingga waktu kita menghadapi situasi sulit, keadaan yang tidak mengenakan, dan lain sebagainya, jangan membiasakan diri untuk, Tuhan kok kayak gini banget ya hidup gua, rumput tetangga hijau banget lah, gua kering, kerontang kayak gitu ya. Jangan membiasakan diri seperti itu. Karena kalau sikap kita seperti itu, bahkan dalam hal yang baik, kita bisa melihat hal yang buruk Bapak Ibu Saudara. Untuk itu belajarlah untuk tekun mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hidup kita. Walaupun mungkin di sini masalah kita belum selesai. Tapi minimal kita tahu kemana kita harus menyerahkan kehidupan kita, masalah kita. Kemudian dan yang terakhir, di ayat 38, sekaligus saya mau minta tolong Aldo. Oh iya, thank you. Di ayat 38 juga dikatakan, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya, tekun memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Jadi waktu si Hana ini ngelihat, wah ada bayi Yesus lagi digendong-gendong tuh, gantian dong, mungkin kayak gitu kan ya, namanya perempuan kan. Gantian dong aku dong, giliran aku gitu kan ya. Dan tapi di situ dia mengucap syukur dulu, kemudian abis itu dia kasih tahu tuh ke orang-orang. Dia nggak mau rebut bayi di tangan Simeon dulu, tapi dia kasih tahu. Berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bagi mereka kelepasan itu sesuatu yang penting Bapak Ibu, karena mereka lagi dijajah, di bawah penindasan, di bawah tekanan bertahun-tahun nggak kelar-kelar kayak gitu. Situasi mereka sulit. Saya nggak tahu situasi kita yang sedang kita hadapi hari ini, apakah equal atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti setiap orang punya pergumulan, perjuangan yang berbeda. Kayak gitu. Tapi solusi dari Tuhan tetap sama. Tetap arahkan ke tangan Tuhan. Dan saat itu dia langsung ceritain ke orang. Weh, tahu nggak itu bayi Yesus? Itu bayi Yesus. Itu bayi Yesus. Lo dari kemarin ke bait suci mulu lo. Ini sekarang nih, lihat tuh. Pribadi yang kau nantikan datang juga. Saudara, mungkin beberapa orang yang berkata, lalu tahu juga dari mana emang sih gue lagi ke bait suci, emang gue lagi mau berdoa, tapi lo tahu dari mana kalau dia adalah sang juru selamat kita. Sekali lagi, nggak ada manual booknya waktu dia lahir. Nggak ada name tag-nya kalau aku adalah sang juru selamat, I am the Savior. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada, ayatnya beda. Setelahnya waktu dia dewasa baru dia bicara tentang seperti itu. Tapi pada saat dia lahir nggak ada kayak gitu saudara. Sehingga mungkin banyak orang yang masih skeptis tentang kelahiran Yesus. Oh masa iya sih? Ah masa sih? Udahlah gue habis doa udah pulang aja lah habis itu. Ke gereja sih, ibadah sih, ke bait Tuhan sih. Tapi iman gak dijaga. Udahlah ngapain lah gue percaya lah. Beberapa orang mungkin ada yang skeptis ya. Karena apa yang dilakukan Nabi Hana ini benar-benar refleks spontan, langsung ceritain ke orang-orang. Gak peduli respon orang kayak apa Bapak Ibu. Gak peduli dia. Yang penting gue ceritain dulu good news ini. Kasih tahu dulu. By the way, memang itu bagiannya kita Bapak Ibu. Kadang kita ya sulit untuk memberitakan kabar baik karena kita berpikir bahwa kita harus memenangkan orang itu benar-benar sampai ia percaya. Sebenarnya bagian kita bukan itu. Karena bagian iman itu ada di dalam orang tersebut. Iman itu bisa bertumbuh, itu bukan bagiannya kita. Itu bagiannya Tuhan. Karena firman juga bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram.
Semua orang ada bagiannya. Tapi waktu bagian pertumbuhan itu bagian Tuhan. Bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah kasih tahu tentang sukacita terbesar sudah datang. Tentang Yesus, tentang juru selamat, tentang keselamatan yang akan kita terima. Tentang sesuatu yang akan kita terima sekalipun hidupmu sulit, engkau tetap hidup di dalam damai dengan Bapa di surga pada akhirnya nanti. Suatu kelegaan, suatu kelepasan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya kita imani, kemudian kita bagikan ke orang lain. Amin Bapak Ibu. Tekun memberitakan kabar baik. Dia spontan, refleks. Artinya dia sering ngelakuin hal tersebut. Tidak peduli respon orang bagaimana, Hana melakukan bagian. Tanggal 16 Oktober, saya pernah mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang pernah mencatat mungkin boleh sambil dicek gitu. Saya bicara tentang seorang tokoh bernama Filipus ya. Di mana dia juga mau menjangkau memberitakan firman kepada sida-sida dari Ethiopia, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk mendoakan orang-orang yang saudara rindu untuk dapat dimenangkan. Yang saudara rindu untuk supaya imannya semakin kuat kalau dia mungkin sedang lemah sekarang. Kalau dia sedang mungkin mengalami suatu pergumulan hidup yang tiada henti-hentinya, kita mau mendoakan dia gitu. Pertanyaan saya sekarang adalah, masihkah saudara mendoakan orang-orang itu? Sudahkah saudara menjadi saksi Kristus bagi orang lain kalau belum mungkin yang gak datang tanggal 16? Sudahkah saudara memberitakan good news ini ke banyak orang di luar sana? Atau bahkan mungkin saudara kita sendiri? Atau bahkan mungkin dia adalah keluarga kita sendiri? Atau bahkan mungkin dia adalah ART kita, asisten rumah tangga kita. Atau bahkan mungkin dia adalah kalau konteks saya ya anak didik saya dan seterusnya. Orang-orang di sekeliling kita. Seringkali yang saya percaya dari dulu adalah gini Bapak Ibu. Jika kita ditempatkan kepada satu situasi, kemudian bertemu dengan seseorang, saya percaya itu bukan kebetulan. Ada satu tugas dari Tuhan yang perlu kita lakukan. Terlebih lagi kalau dia belum percaya. Terlebih lagi kalau dia imannya sedang lemah. Terlebih lagi kalau dia sedang mengalami hal-hal yang sulit Bapak Ibu. Saya percaya itu bukan suatu hal yang kebetulan. Tapi Tuhan tunjuk saudara untuk bertemu. Dan memberitakan kabar baik. Sekalipun hidupmu sulit, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap ada dan nyata. Mujizatnya selalu ada dan nyata. Terlebih lagi kehadirannya selalu ada dan nyata sekalipun mujizat terjadi. Kita bisa beritakan kepada mereka. Kasih tahu bagaimana caranya menari di tengah hujan, saudara ya. Paling pilek dikit, sakit dikit. Tapi at least kita bisa menari di tengah hujan, di tengah badai Bapak Ibu Saudara. Masih bisa bersuka cita, mengucap syukur, walaupun situasi tidak menyenangkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara datang dengan dalam keadaan seperti apa. Tapi yang saya tahu, kita sama-sama punya tuntutan amanat agung. Memberitakan firman. Karena yang paling efektif, pemberitaan firman itu bukan dari depan sini. Bukan dari KKR. Tapi justru dari sahabat, dari saudara, dari orang tua, dari anak, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih efektif. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Hana juga lakukan. Boleh tolong next. Tekun melayani, tekun melakukan disiplin rohani, tekun mengucap syukur, dan tekun memberitakan kabar baik. Saudara, apa yang dilakukan Hana, dilakukan terus-menerus. Sampai akhirnya ada sukacita terbesar yang didapatkan oleh Hana. Saya percaya, kalau ditanya sukacita terbesar orang Kristen apa sih? Orang-orang percaya apa sih? Saya percaya akhirnya bukan hanya sekedar tiba-tiba dapat jatuh duit 1M gitu, gitu kan ya. Ya kita seneng sih, bukan yang nggak seneng kan, pasti seneng. Tapi yang lebih besar, sukacita yang lebih besar adalah waktu kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Dan saya percaya keselamatan itu sesuatu hal yang pasti dan nyata. Bukan suatu hari nanti, itu bukan sekedar nubuatan, bukan sekedar ayat yang ada di firman Tuhan, tapi kita juga alami pada akhirnya nanti. Dan Hana mendapatkannya lebih dulu sebelum ia meninggal. Boleh tolong next. Hana diberikan kesempatan untuk melihat bayi Yesus secara langsung. Ia melihat bayi Yesus secara langsung. Saya percaya ini sukacita yang besar. Pada akhirnya dia dapatkan
Karena ketekunannya yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil yang manis, buah yang manis. Untuk itu mari saudara, hari ini kita menjelang hari raya Natal, kita sama-sama belajar mau tekun melayani. Sekalipun mungkin berat, ada hal-hal yang harus dikorbanin, ya, materi, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk turut serta dalam pelayanan. Yang kedua, tekun melakukan disiplin rohani. Gereja juga menyediakan medianya, Aba ya. Di situ kita juga bisa melakukan disiplin rohani. Ketiga, tekun mengucap syukur. Sehingga mulut kita ini terbiasa bersyukur, bukan mengeluh gitu. Itu yang perlu. Dan yang terakhir, tekun memberitakan kabar baik. Sehingga waktu kita ke sorga, kita juga bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Ingat, bagian kita beritain aja udah. Kasih tahu aja udah. Tentang kebenaran firman, tentang bagaimana hidup itu menyenangkan di dalam Tuhan. Pengalaman-pengalaman saudara-saudara bisa ceritakan kepada orang-orang sekeliling. Itu bagiannya kita. Biarlah bagian Roh Kudus Tuhan yang menumbuhkan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami mau merenungkan, diberi kesempatan untuk merenungkan firman hari ini. Yakni tentang satu tokoh bernama Hana. Satu pribadi yang kuat. Satu pribadi yang imannya perlu kita amin. Di mana saat itu orang Yahudi secara status sosial masih meninggikan pria, tetapi dia mendapatkan privilege khusus dari surga untuk melihat bayi Yesus mewakili kaum wanita untuk menjadi saksi kelahiran Kristus. Karena ketekunan yang luar biasa di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mau belajar dari dia ya Tuhan. Kami mau tekun sama seperti Nabi Hana ini. Sehingga di dalam kehidupan kami jadi berkat bagi orang banyak. Dan tujuan kami jelas mau kemana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pimpin kami yang seringkali melenceng dari kebenaran firman-Mu. Tapi hari ini kami diingatkan kembali untuk tetap tekun di dalam Engkau. Tekun berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami diarahkan sejalan dengan firman-Mu oleh Roh Kudus. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus terus mendidik kami, mengajak kami, supaya kami tetap berada di dalam jalur kebenaran firman-Mu. Biar roh firman ini terus didengungkan di telinga kami. Setiap kali kami mungkin lemah iman, atau malas, dan seterusnya, biarlah firman ini bisa menguatkan kami semua. Terima kasih ya Bapak, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan berikutnya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Di atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Saya undang untuk maju ke depan. Sebelumnya kita mau doa persembahan dulu ya. Dengan kasih, Diaken Yong Priantini untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu. Terlebih Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau belajar dari Nabi Hana Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin diubahkan dan semakin serupa dengan Engkau. Dan kami juga boleh tekun melayani-Mu Bapa. Tekun Tuhan untuk beribadah dan melakukan firman, memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, PDP Paulus. Ya Tuhan, berkati dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Terus sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur kami dapat memberi karena kami tahu semuanya datang daripada-Mu. Kembali kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Berkati kedua hamba-Mu Tuhan yang melayani kolektan pada pagi hari ini, Pak Hendrik dan Pak Budiman Tuhan, dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk yang membacakan pengumuman pagi hari ini, ya silakan. Shalom, shalom seluruh jemaat, baik yang di lantai 1 dan lantai atas ya. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Oh, saudari, ya silakan berdiri. Dan jemaat kiri kanan dapat memberi salam selamat datang. Ya. Kalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang saudari untuk beribadah di minggu depan di GBI Aberta. Terima kasih. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunarta Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang khusus. Kita dapat menghantarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam Natal WBI. Sekali lagi jemaat wanita ya, bukan kaum ibu aja, kaum wanita yang diadakan pada hari Selasa 12 Desember 2023 pukul 10 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Asigor Sitangang. Outing Natal Aberta Youth Team diadakan hari Sabtu 16 Desember 2023 di Bond Street Asia. Biayanya 150.000 termasuk makan. Biaya ini sudah disubsidi juga. Dan ini terbuka untuk umum, untuk seluruh jemaat. Dapat daftar di siapa? Oh, dengan saudari Amel ya. Jadi kita diundang, diajak, bukan diundang, tapi harus bayar 150.000. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 17 Desember 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Natal Aberta Kids setelah kebaktian umum Minggu tanggal 17 Desember pukul 10.30. Jadi untuk acara Natal anak-anak minggu depan tanggal 17 Desember. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Susana Vanessa Krara 15 Desember. Nanti saya sampaikan ya. Kemudian kepada Bapak Rizwan Setiawan tanggal 17 Desember. Bapak Rizwan, mohon kesedia dia untuk berdiri. Selamat ulang tahun. Kami menanti ajakan makanannya ya. Pas minggu depan lagi ya. Jadi seluruh jemaat kita akan makan apa ya Pak? Bakmi ya? Oh, apa? Oh, tanggal 31 ya, kita tunggu ya. Dana Natal dan tutup tahun yang masuk minggu ini, GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang telah mempersembahkan Rp200.000, kemudian saudara Alif sebesar Rp200.000, kemudian kepada Ibu Wirinyo sebesar Rp100.000. Total jumlah dana yang masuk adalah sebesar Rp11.300.000. Puji Tuhan, karena budget yang ditentukan adalah sebesar 10 juta dan ini sudah lebih ya.
Terima kasih, puji Tuhan. Seluruh jemaat diajak berpartisipasi dalam acara kebersamaan. Jadi dari minggu-minggu yang lalu sudah diumumkan bahwa tanggal 31 Desember 2023 ada acara kebersamaan. Jadi seluruh jemaat dapat membawa makanan. Makanannya tidak ditentukan harus sebesar atau sebanyak yang hadir, yang kira-kira biasanya 60 atau 70 orang ya. Tapi boleh bawa semampunya juga. Maksudnya nggak bawa juga nggak apa-apa. Ini tidak diharuskan ya. Hanya ini acaranya untuk kita dan dari kita. Makanan yang ingin dibawa boleh didaftarkan kepada saya atau Ibu Livi supaya nggak bentrok gitu ya. Kemudian rangkaian Natal 2023 dan kebaktian tutup tahun. Untuk Natal GB Aberta diadakan di hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 10 pagi. Sekali lagi diingatkan, pukul 10 pagi. Pembicaranya adalah Pendeta Kiki Cahyadi. Dan untuk tutup tahun pukul 10 pagi juga pembicaranya adalah Ibu Gembala kita, Pendeta Magdalena. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan di kantong kolekte atau kotak perpuluhan, atau juga dapat transfer ke rekening BCA atau scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, serta dapat menggunakan amplop yang telah disediakan. Jangan lupa kita juga satukan hati untuk berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk kita beribadah. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tetap kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group atau di Facebook juga, atau mengikuti Instagram, supaya terutama pada untuk pelayan, supaya dapat lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Gerakan Ayo Baca Alkitab atau Abah Aberta 2024 siap dimulai. Jadi tahun ini tahun depan itu baca Alkitabnya dengan sistem kronologis sehingga lebih paham dengan urutan peristiwa. Kita dapat mendaftarkan nama kita kepada Saudara Adrian ya. Untuk pengumuman kegiatan gereja kita, untuk Benteng Doa Aberta ditiadakan mulai 15 Desember 2023. Untuk EYT ditiadakan mulai tanggal 16 Desember 2023. WBI Aberta ditiadakan mulai tanggal 19 Desember 2023. Dan untuk sekolah minggu Aberta Kids ditiadakan mulai tanggal 24 Desember 2023. Kemudian semuanya akan dimulai kembali. Untuk WBI Aberta dimulai kembali tanggal 9 Januari 2024. Benteng Doa dimulai kembali tanggal 12 Januari 2024. EYT dimulai kembali tanggal 13 Januari 2024. Itu salah ya. Kemudian Aberta Kids dimulai kembali tanggal 14 Januari 2024. Jadi kita udah akan tutup tahun. Kira-kira 21 hari lagi kita akan melangkah di tahun 2024. Semangat ya. Ada pengumuman tambahan Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mohon kesediaannya jemaat untuk berdiri. Nanti doa berkat oleh Ibu Gembala kita. Bapa
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir di pagi ini. Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Kami mengucap syukur benar-benar ya Bapa, karena Engkau adanya untuk kami ya Tuhan. Kami telah mendengar pagi hari ini seorang Nabiah Hana Tuhan. Biarlah ketekunan Nabiah Hana dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat bertekun dalam berdoa, bertekun dalam disiplin rohani kami Tuhan. Bertekun mengabarkan kabar baik ya Tuhan. Bertekun dalam segala hal sekali lagi Tuhan. Ajar kami, mungkin kami lemah Tuhan, mungkin kami letih, tapi kami percaya kami akan ada untuk Engkau ya Tuhan. Bertekun selalu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk segala kebaikan Engkau. Ajar kami selalu mengucap syukur ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati PDP Paulus ya Tuhan. Sebagai seorang pendidik, biar beliau menjadi berkat bagi anak-anak didiknya Tuhan. Biar nama Engkau selalu dimuliakan. Apa yang menjadi cita-citanya, pengumulan dalam hidupnya, Engkau yang akan memberkati PDP Paulus. Juga untuk Sheila Tuhan, Engkau memberkati sebagai seorang istri, sebagai istri yang baik, yang selalu mendampingi suaminya, mensupport segala untuk suaminya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat seorang Ibu Gembala untuk Ibu Gembala kami. Engkau hapus segala air matanya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati keluarga besarnya. Untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya, serta mantu-mantunya juga Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan seorang Ibu Gembala yang selalu mengayomi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk seluruh jemaat Aberta yang hadir pada pagi ini. Baik yang tidak hadir ya juga, Engkau memberkati ke seluruh keberadaan seluruh jemaat Aberta. Kalau ada jemaat yang sedang terbaring sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus telah disembuhkan. Bagi jemaat yang sedang lemah dalam pengumulan, baik kesehatan, ekonomi, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga Engkau telah memberkati seluruh jemaat yang melayani pada pagi ini. Baik dari tim musik, WL, dari kolektan, dari usher, dan seluruh pelayan yang melayani pada pagi ini. Kami percaya Engkau akan memberikan berkat yang bonus yang khusus untuk mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan rangkaian acara Natal untuk kegiatan seluruh dari WBI, dari EYT, juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, juga untuk Natal umum, serta acara rangkaian tutup tahun Tuhan. Kami telah melalui tahun 2023 yang sebentar lagi akan mengakhiri 21 hari lagi Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati, menjaga kami dari awal tahun 2023 sampai penghujung tahun 2023 Tuhan. Kami percaya penyertaan Engkau juga yang sempurna untuk kami mulai melangkah di tahun 2024. Mungkin banyak yang bilang bahwa itu akan kelam, akan tambah susah, tapi kami percaya bersama Engkau kami akan kuat melalui semuanya. Ya Bapa, sekali lagi kami juga menyerahkan untuk acara outing EYT ya Tuhan. Engkau akan memberikan
rasa sukacita untuk anak-anak yang akan melakukan outing bersama. Biarlah nama Engkau juga dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana hari-hari terakhir ini sudah mulai kampanye. Kami percaya Tuhan Engkau akan menempatkan orang-orang yang cinta Engkau, yang takut Engkau untuk memimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah kampanye ini dapat dilalui dengan kondusif Tuhan. Aman ya Tuhan. Kami percaya Bapa, biarlah semuanya terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Engkau akan memberikan seorang pemimpin yang baik, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan beserta wakilnya Bapak Amin Tuhan. Engkau tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Ajar mereka selalu takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk segala kebaikan Engkau. Ajar kami selalu sekali lagi mengucap syukur apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, dan Engkau kumpulkan kami di minggu depan untuk beribadah lagi kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini untuk doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.